Aksi pencurian kaca spion mobil terekam CCTV di Jalan Krekot Bundar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. 4 pelaku berboncengan 2 motor di mana 2 pelaku utama turun dan langsung beraksi di sisi kiri dan kanan mobil. Sementara 2 rekannya di atas motor sambil mengawasi situasi. Kurang dari 1 menit sepasang kaca spion mobil raib di gondol pelaku. Diduga para pelaku memanfaatkan sepinya situasi menjelang pagi tanpa adanya pagar dan petugas jaga. Ironisnya, aksi pencurian serupa juga pernah dialami pemilik mobil di lokasi yang sama. Diduga kuat pelakunya adalah komplotan yang sama. Akibat kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Meski sudah membuat laporan resmi ke polisi, korban berharap viralnya video dapat membuat para pelaku segera tertangkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mama terekam CCTV mencopet ponsel pengunjung toko pakaian impor bekas di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 2 DPO pelaku curanmor dibekuk di kawasan Angke, Jakarta Barat. Sambil berpura-pura memilih baju, seorang wanita mendekati pengunjung lain di pusat perbelanjaan Metro atau Pasar Baru. Hanya dalam hitungan detik, pelaku mengambil ponsel korban yang diletakkan di tiang pakaian, lalu pergi tanpa disadari korban. Aksi pencurian ini terekam CCTV hingga viral. Diduga pelaku memanfaatkan korban yang tengah sibuk menjajal pakaian yang akan dibelinya. Pelaku diduga beraksi bersama komplotannya yang merupakan kawanan emak-emak. Ironisnya, meski sudah banyak pengunjung yang menjadi korban pencopetan, namun hingga kini para pelaku belum juga ditangkap. Kejadian ini selayaknya jadi perhatian agar selalu waspada dan menjaga barang berharga saat berada di tempat umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor dengan kekerasan di kawasan Angke, Jakarta Barat. Tidak butuh waktu lama dan hanya berbekal rekaman CCTV, polisi membekuk 2 pelaku yang sudah masuk dalam DPO dan kerap beraksi di kawasan Tambora. Hasil penggeledahan, polisi menemukan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak motor. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan ke wilayah Malimping, Kabupaten Lebak, Banten. Di lokasi ini ditemukan 3 sepeda motor hasil curian yang disimpan di sebuah rumah kontrakan. Diketahui kedua pelaku juga merupakan residivis kasus serupa. Ini pelaku sudah 3 kali melaksanakan aksinya di Tambora dan merupakan residivis dengan kejadian dengan kasus yang sama. Para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dituduh sebagai penculik anak, seorang nenek dianiaya warga hingga luka lebam di Cianjur, Jawa Barat. Video aksi penganiayaan itu pun viral. Seorang nenek jadi sasaran amukan warga hingga dilakukan penganiayaan di Kampung Legok, Desa Bunikasi, Warung Kondang, Cianjur. Aksi main hakim sendiri ini bermula saat nenek meminta tolong pada seorang bocah saat melewati jalan tanjakan. Usai tiba dari Sukabumi hendak ke rumah anaknya. Namun usai membantu si nenek, bocah berlari dan saat bersamaan warga melihat kejadian ini hingga diteriaki penculik. Nenek pun digelandang warga ke teras warga hingga penganiayaan terjadi dengan tuduhan penculikan anak. Akibat kejadian ini, nenek menderita luka lebam di wajah akibat pukulan dan tamparan. Di desa ditanya lagi oleh Pak Poldes bahwa beliau itu bukan mau mencuri. Soalnya minta tolong sama anak itu karena udah kecapean. Karena jalan kaki kecapean, ini jalannya nanjak, mungkin minta dipapah lah sama anak itu. Nah, jadi mungkin terjadi kesalahpahaman antara pemikiran warga dengan kejadian yang sebenarnya.
Saat ini korban masih dirawat intensif di RSUD Cianjur akibat lukanya. Sementara polisi masih menyelidiki dan memeriksa saksi dari lokasi kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan, iNews melaporkan. Kakek 74 tahun di Kabupaten Blitar ditangkap polisi karena tega melecehkan dua cucunya sendiri. Modusnya dengan tipu daya dan mengiming-imingi korban dengan uang saku. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban yang masih berusia 11 dan 13 tahun melapor kepada gurunya. Sementara ibu kandung korban awalnya sempat enggan melaporkan kasus itu karena takut dengan sikap keras sang kakek. Setelah diperiksa polisi, perbuatan pelaku akhirnya terungkap. Pelaku ternyata sudah beberapa kali melecehkan korban sejak Februari lalu. Ataupun menjadi korban pencabulan dengan iming-iming uang saku sebesar 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Dan perbuatan ini sudah berkali-kali dilakukan. Kini sang kakek dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, kecewa anak yang dinantikan selama 5 tahun meninggal saat dilahirkan. Seorang ayah melakukan aksi demo seorang diri di Karawang, Jawa Barat. Sementara dari Bekasi, jasad bayi perempuan ditemukan mengambang di aliran Kali Cakung. Keluarga saya dengan sewenang-wenang, apalagi teman sejawat, bidan, perawat, apapun dokternya. Berbekal pengeras suara, seorang ayah Edwin Septian, 27 tahun, melakukan orasi di teras RSUD Karawang. Ia menuding petugas kesehatan RSUD lalai saat menangani istrinya yang melahirkan hingga mengakibatkan nyawa bayinya tidak tertolong. Edwin mengaku 5 tahun pernikahan ia baru dikaruniai keturunan. Namun pupus setelah usai proses persalinan yang dinilainya lambat dan penuh kejanggalan. Pokoknya intinya karena kelalaian, anak saya meninggal karena saya pakai BPJS kelas 2. Jadi saya diperlakukan secara tidak manusiawi. Udah gitu cukup, jelas. Kejadiannya kapan? Kejadiannya hari Selasa. Tidak manusiawinya seperti apa, Pak? Nah itu anak saya meninggal, Pak. Kalau misalkan manusiawi, anak saya tidak mungkin meninggal. Nanti prinsipnya namanya masyarakat ya, pasti ada keluhan sama kita wajib. Itu kita wajib kita layani semuanya. Nah, tudingan kita akan terkait perbaiki. ada kesalahan itu bagaimana sih, Pak? Apa? Tudingan dari korban. Belum. Nanti kita harus audit dulu kan. Nanti masalahnya ada di mana gitu. Ini kan hanya kesalahpahaman saja. Sementara itu, pihak RSUD Karawang meminta waktu 1 minggu untuk menyelidiki kasus ini dan hasilnya akan disampaikan pada keluarga korban. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.